Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leo Suparti, NIM 19.10.10.33. Saya menjelaskan sedikit tentang sejarah HPI. Sejarah HPI mengikuti dua periode klasik, periode modern. Nah, dalam perkembangan HPI melewati 5 tahap perkembangan yang pada hakikatnya di setiap tahap tersebut melahirkan suatu hal maupun ajaran yang berbeda-beda. Yang pertama itu di masa Kaisaran Romawi abad kedua sampai 6 Masehi. Jadi pada zaman Romawi kuno segala persoalan timbul sebagai akibat atau hubungan antara orang Romawi dengan pedagang asing diselesaikan oleh hakim atau pengadilan khusus yang disebut praetor progonis. Jadi asas-asas yang berkembang pada masa Romawi menjadi asas penting dalam HPI modern. Yang pertama itu asas linguistic yang menyatakan bahwa hukum harus diperlakukan antara suatu benda adalah hukum dari tempat benda tersebut berada. Yang kedua itu asas linguistic contractus yang menyatakan bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang bersifat HPI berlaku kaidah-kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Terus yang ketiga itu asas link domicilin yang menyatakan bahwa hukum mengatur hak serta kewajiban. Terus yang kedua itu di masa pertumbuhan asas personil HPI yang ke abad 6 sampai 10 Masehi. Jadi pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Romawi ditaklukkan bangsa barbar dari Eropa. Bekas wilayah Kaisar Romawi diduduki berbagai suku bangsa yang satu dengan yang lain beda-beda genealosis. Dengan demikian prinsip teoritis telah berubah menjadi prinsip personil. Adapun beberapa asas HPI yang tumbuh pada masa tersebut yang dewasa ini dapat dikategorikan sebagai asas HPI disebut dasar asas genealosis, misalnya asas yang menetapkan bahwa hukum berlaku dalam suatu perkara antara hukum personil dengan pihak tergugat. Terus yang kedua itu asas menyatakan bahwa kemanapun untuk berlakunya perbuatan hukum, jadi seorang ditentukan oleh hukum personil orang tersebut. Jadi kapasitas para pihak dalam suatu perjanjian harus ditentukan oleh hukum personil dari masing-masing pihak. Terus yang ketiga itu masa pertumbuhan asas stereotital yang ke abad 11 sampai 10 Masehi di Italia. Jadi di kawasan Eropa Utara terjadilah peralihan struktur masyarakat yang dulunya itu genealogis ke masyarakat prioritas. Tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat yang feodalitis khususnya di wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman sekarang. Yang keempat tuh di masa pertumbuhan teori hukum perdata internasional di universal. Jadi pada abad ke-16 pemikiran HPI mengalami kemajuan yang pesat. Jadi berkat adanya usaha dari 3 orang pakar hukum, yaitu De Sophie dan von Savigny sama Pasgue Maci ya. Jadi Maci ini berpendapat bahwa hukum personil seorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Jadi pendapat masih menjadi dasar mazhab Italia berkembang kemudian menurut mazhab Italia itu dijadikan menjadi 2 macam kaidah-kaidah dalam setiap hukum. Jadi kaidah-kaidah yang pertama itu hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan. Yang kedua itu kaidah-kaidah hukum yang melindungi dan menjaga ketertiban umum.
Jadi mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.